Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah. Amma ba'd. Hikam Ibn Athaillah Sekendari, hikmah yang ke 44. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta, kadang ono sapa sira. Rubbama itu bisa ditasdidkan, rubbama bisa ditakhfif, dibaca ringan, rubama. Baknya tidak tasdid, yakni mukhaffafah, diringankan. Rubama kunta, kadang ono sapa sira iku musian, berbuat buruk. Asa'a yusi'u isaatan, dari kata su artinya buruk. Kalau dari kata sau artinya membuat sedih. Sa'a yasu'u sau'an, musian iku gawe buruk. Fa'ara mongko ningalake ka ing sira al ihsana ing membuat baik, mingka saking sira apa suhbatuka, bersahabatmu, yakni saudara kadang melakukan satu keburukan, tapi saudara memandang diri sendiri masih orang baik, masih berbuat baik, ihsan, tergolong muhsinin, karena saudara melihat yang lebih buruk, orang yang lebih buruk daripada saudara, maka saudara merasa orang yang masih baik. Apa suhbatuka, bersahabat ira, bersahabat ilaman maring uang, gua kang utawi iya man uang iku aswa'u, lebih buruk. Apa nih halan keadaane, mingka daripada siro. Bersahabatnya seseorang pada orang yang lebih buruk perbuatannya, lebih buruk jejak rekamnya, dia merasa masih orang baik. Maka orang yang korupsi dengan nilai yang rendah, misalnya korupsi 100.000 rupiah, itu jangan melihat koruptor yang 1 miliar. Nanti dia merasa dia itu ringan dosanya. Belum apa-apa korupsi saya ini, kata dia. Belum apa-apa kejahatan saya, masih ada yang lebih jahat daripada saya. Maka dia memandang dirinya masih tergolong orang baik, karena melihatnya orang yang lebih buruk. Nah, ini sangat membahayakan. Dalam hikmah yang ke-44 ini, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam syarah hikamnya Syarhun wa Takhlil di jilid 1 halaman 537, beliau mengatakan
Zaidun minan nasi mu'minun billah. Zaid, nama seseorang dari manusia beriman kepada Allah. Yumarisu islamahu ijmalan, secara global dia membiasakan diri sebagai orang muslim dengan ciri khas Islam. Yuaddi faraidahu al-khamsa, menunaikan kewajiban-kewajiban dalam Islam 5 waktu salat. Wa yanhadu bil wajibat al-asasiyah min ad-din, dan berdiri bertanggung jawab, bersemangat memenuhi kewajiban-kewajiban dasar dalam agama, dari agama yakni Islam. Walakinnahu muqassirun fi jambillahi azza wa jalla, dan tetapi dia lalai hal-hal yang berhubungan dengan sisi Allah. Munsarifun ila dunyah, dia selalu memusatkan pandangannya pada duniawi. Munhamisun fi muta'ihi, terbenam di dalam kesenangan-kesenangan duniawi yang dilakukannya. Wa ahwaihi, dan keinginan-keinginan nafsunya. Yasrifu julla waqtih limasalihi ad-dunyawiyah, sebagian besar dari waktunya disalurkan untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang segera. Wa huwa fil waqti datih yarkanu ila suhbati unasin hum aswa'u khalan minhu. Di waktu itu dia condong bersahabat dengan orang-orang yang lebih buruk keadaannya daripada dia. Fasiqun, bersahabat dengan orang fasik. Mariqun, keluar dari garis agama. La yu'adduna hatta al-furud al-asasiyah, yang tidak menunaikan sampai tidak menunaikan perkara-perkara wajib yang prinsip. Allati yu'addiha hadal insan, yang telah ditunaikan oleh manusia tersebut. Dia solatnya rajin, bersahabat dengan orang yang tidak pernah solat, maka dia merasa masih baik. Padahal dia itu waktunya habis untuk perkara duniawi, melupakan akhirat. Ini orang maghrur, tertipu. Ini perkara pertama ya. Oleh karena itu, masalah yang kedua, bagaimana kita memilih sahabat. Dalam hal ini saya buka sebuah literatur tasawuf yang induk. Di antara literatur tasawuf yang induk itu ada Qutul Qulub karya Abu Talib Al-Makki, kemudian Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, Ar-Risalatul Qushairiyah Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, dan di antaranya lagi literatur-literatur induk dalam ilmu tasawuf, Awariful Ma'arif karya Abu Husin Umar As-Suhrawardi, terbitan Darut Taqwa Damaskus, jilid 2, di halaman 385. Beliau Imam Suhrawardi dalam masalah bersahabat, bersaudara, mengangkat 3 ayat Quran. 1, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Yakni memilih sahabat, memilih saudara, memilih orang akrab, orang yang
punya kesadaran tolong menolong kebaikan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. Kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Orang yang saling memberikan nasihat, saling memberikan pesan, saling memberikan konseling sesama sahabat dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian ayat yang ketiga, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang punya ketegasan, yakni punya kemampuan menunjukkan power, menunjukkan kemampuan, menunjukkan kekuatan, bersikap tegas, dan apalagi dimusuhi orang kafir yang antagonis, yang punya potensi merusak kepada umat Islam, dia tegas dan keras alal kuffari, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi saling menyayangi sesama sahabat, yakni muslim. Nah, di dalam 3 ayat ini sangat jelas bagaimana yang harus dilakukan persahabatan atau suhbah dalam agama Islam. Oleh karena itu, As-Suhrawardi menggambarkan di halaman 390 jilid 2 Awariful Ma'arif, ada satu pemuda yang mengaji pada Abu Darda, sahabat Nabi SAW, dan diistimewakan oleh Abu Darda, mungkin ilmunya, mungkin ibadahnya, mungkin amalnya, diistimewakan, dipuji-puji. Tapi di luar kemampuan kita, pemuda ini yang rajin mengaji kepada Abu Darda mendapatkan musibah, yaitu berbuat dosa besar, bikabiratin minal kabair, melakukan satu dosa besar di antara dosa besar. Maka sebagian orang mengatakan kepada Abu Darda, hendaknya orang ini dijauhkan saja, Abu Darda, jangan dekat dengan Abu Darda. Ini orang, pemuda ini telah melakukan dosa besar, jangan dekat dengan panjenengan Abu Darda. Lau ab'adtahu, jauhkan saja, hendaknya dijauhkan. Wa hajartahu, tinggalkan. Kata beliau, subhanallah, maha suci Allah, la yutraku sahib li syai'in kana minhu. Tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ditinggalkan, disia-siakan, diabaikan seorang sahabat karena ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, ada sesuatu yang terjadi, yaitu dosa besar dari diri orang itu, yakni pemuda tadi. Tidak bisa aku tinggalkan, tetap aku bina, tetap aku nasihati, tetap aku berpesan-pesan kebenaran, tetap aku menyayangi untuk dibina dengan baik. Nah, ini persahabatan yang luar biasa yang digambarkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Masalah ketiga, sebagai contoh persahabatan ini, melihat yang lebih buruk itu membawa kita merasa masih baik. Melihat orang yang sedekahnya sangat sedikit, merasa kita sedekah yang sudah banyak. Melihat orang yang ilmunya
sangat sedikit merasa ilmu kita ini sudah mencukupi. Melihat orang yang baca Qur'annya itu jarang, merasa kita ini baca Qur'an yang rajin dan sebagainya. Nah, sebagai contoh organ tubuh manusia dan aktivitasnya. Ini masalah ketiga, saya baca dalam sebuah kitab Al-Ijazul Adadi lil Qur'anil Karim. Mukjizat bilangan dalam Al-Quran karya Abdul Razzaq Naufal. Di halaman 79, 80, 81. Di sini disebutkan bahwa lidah dalam Al-Quran dengan redaksi lisan. Lisan itu lidah. Dengan jamaknya al-sinah, juga lidah. Terdapat 25 kali. Dan kata mau'idah dan seluruh lafaz yang berhubungan dengan kata mau'idah, ada yang bentuk fi'il mudhari' ya'idukum, ada yang bentuk fi'il mudhari'nya itu pakai bentuk lain aidu, ada ya'idu, ada aidu, ada ta'iduna, ada fi'il amar fa'iduhunna. Itu semua juga 25 kali persis dengan kata lisan dan al-sinah. Nah, berarti lidah kita ini pakai untuk mau'idah pada diri sendiri, pakai mau'idah pada keluarga, pakai mau'idah pada lingkungan, pakai mau'idah pada tetangga. Al-Quran mengatakan wa lisana wa syafatain, dan lidah dan dua bibir. Lidah dan dua bibir pakai mau'idah. Ini penting sekali. Jadi korelasi organ lidah dengan korelasi aktivitas lidah yang bernama mau'idah itu imbang, 25 kali 25 kali. Dan ini terkait erat dengan kewajiban bersahabat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling pesan memesan kebenaran dan kesabaran. Masalah keempat, contoh-contoh orang-orang yang mendapatkan sahabat yang baik menjadi orang baik tanpa merasa dirinya sudah baik. Saya baca dalam sebuah kitab Tabaqatus Syadiliyah, Tabaqatus Syadiliyah Al-Kubra, ensiklopedi para wali-wali, para tokoh ulama yang notabene itu pengikut tariqah Syadiliyah Abul Hasan Asy-Syadili, karya Muhammad bin Qasim, karya Muhammad bin Qasim. Di halaman 107, kasus pertama, ada seorang polisi bernama Daud bin Makhila. Wa kana radhiyallahu anhu fi bidayatihi suratiyan. Pada awalnya Daud bin Makhila ini polisi, bi baitil wali bil Iskandariyah, yaitu di rumah wali kota Iskandariyah, Mesir. Wali kota Iskandariyah, Mesir. Ini orang polisi sangat jujur, sangat amanah. Ada kode dari wali kota, tersangka orang ini misalnya, maka dia menunaikan kewajiban sebagai polisi bagaimana terkait dengan orang yang tersangka atau diduga-duga
Bagaimana sikap seorang polisi? Kalau yang diduga itu bersih, tidak melakukan suatu perkara, maka polisi ini melepaskannya, memaafkannya. Pada akhirnya polisi ini zahidan, orang yang zuhud, wari'an, orang yang wirai, jauh dari haram dan subhat. Maka dia menjadi tokoh ulama Syadiliyah. Bahkan Sayyid Muhammad Wafa, murid daripada seorang ulama ini, Daud bin Makhila, yang berlatar belakang polisi. Kemudian bersahabat lagi dengan orang yang baik, bisa membawa kesadaran taubat seorang manusia. Di dalam kitab Tabaqatus Syadiliyah Al-Kubra, kasus kedua, ada seorang pengikut Syadiliyah bernama Abdul Al. Sudah meninggal dunia, dikubur. Terjadilah ada seorang laki-laki yang merayu perempuan yang berada di kubah dekat kuburannya Abdul Al. Karena orang ini tidak sopan menggoda wanita di lingkungan kuburnya Sayyid Abdul Al, tokoh Syadiliyah, maka Allah membuat dia mengalami keburukan, organnya kering, lumpuh, sampai dia berteriak hampir mati. Maka sampailah berita itu kepada seorang sufi, dan seorang sufi ini mendatangi kuburnya Sayyid Abdul Al seraya membacakan Fatihah dan memaafkan orang tadi yang melakukan tindakan tidak sopan di makam Abdul Al. Dikirimi Fatihah Abdul Al oleh santrinya, oleh orang sufi tadi. Nah, karena santri ini bersahabat dengan Abdul Al, baik ilmunya, ibadahnya, wataknya, dan memohon kepada Abdul Al untuk memaafkan, meskipun Abdul Al masih sudah dalam kuburan. Allah mengkabulkannya. Akhirnya organ-organ orang tadi yang lumpuh biasa kembali normal seperti semula. Ini bersahabat dengan orang sufi, membawa barokah. Contoh ketiga, Tabaqatus Syafiyah Al-Kubra. Ada tokoh Syadiliyah bernama Yaqut Al-Arsi. Ketika beliau sedang mengajar di majlisnya para orang-orang sufi, wa huwa jalisun fi khalqatil fuqara, di lingkungan orang-orang sufi, datang seekor burung betina dekukur, atau bahasa Indonesia dederuk, dekukur. Yaqut Al-Arsi ini sedang mengajar, dibisiki oleh burung tadi, burung dekukur. Maka singkat cerita, maka Yaqut Al-Arsi ini tidak memasakkan orang yang berkaitan dengan bisikan burung dekukur tadi. Beliau berangkat sendiri dengan memakai bighal betina menuju kota Askandariyah, Mesir. Dia masuk ke Masjid Amr bin As dan menemui petugas adzan. Beliau mengatakan, burung dekukur ini jauh-jauh datang ke aku, membisiki aku bahwa saudara ini yang tukang adzan Masjid Amr bin As sering menyembelih anak-anak dekukur ini yang masih bayi.
Betulkah itu? Mengaku dia. Tukang adzan tadi mengaku. Akhirnya dinasihati. Jangan ulangi menyembelih anak-anak burung yang masih kecil, pisah dengan ibunya. Jangan terjadi. Akhirnya petugas adzan itu mengatakan, tubtu ilallah ta'ala. Aku saat ini bertobat kepada Allah Ta'ala, tidak mengulangi lagi. Nah, ini gambaran-gambaran bersahabat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.